Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang sederhana ini, ruang tempat refleksi sederhana dengan makna tak terbatas. Ketidakmampuan kita dalam menyampaikan sesuatu dengan kata yang tepat tidak hanya membuat kita frustasi, tapi sebenarnya ketidakmampuan ini membatasi. Ia membatasi kita untuk menyampaikan pendapat padahal itu penting. Ia membatasi kita untuk mengartikulasikan ketidaksetujuan kita. Ia membatasi kita untuk menyampaikan apa yang kita rasakan dan apa yang kita butuhkan, karena kita masih stuck dengan pikiran kita saat kita memilih kata-kata yang tepat. Nah, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menjadi orang yang mampu berbicara dengan baik. Sebenarnya ada lebih dari 30 cara, tapi yang aku sampaikan kali ini ada 5 tips yang bisa dilakukan oleh semua orang. Tips yang pertama adalah membaca buku dengan tema yang lebih luas. Jangan membatasi diri dengan hanya menyukai baca buku dengan genre yang sama atau jenis buku yang sama. Misalnya kita cuma suka baca novel, atau kita nggak suka baca buku fiksi. Tapi bacalah semua jenis buku, terutama buku klasik. Buku klasik ini menggunakan bahasa dan struktur yang lebih kompleks, sehingga melatih kita untuk bisa berpikir lebih dalam dan memahami struktur dari buku yang kita baca. Baca semua jenis buku, jangan hanya memahami makna atau isinya aja, tapi pahami juga pola dari penulisan buku. Bagaimana si penulis membuat storytelling yang membuat pembaca tertarik untuk menyelesaikan buku itu. Kalau kita suka sama patternnya, kita bisa tiru untuk dipraktekkan dalam kita berkomunikasi. Dan setiap kata baru yang ditemukan, membiasakan kita untuk menggunakan kata tersebut, kita familiar dengan kata itu, dan kita tahu penggunaannya dalam berbagai situasi atau konteks. Jadi otak kita juga lebih terbiasa dan lebih mudah mengingat kembali apa yang udah pernah dibaca. Lalu tips yang kedua yaitu recording your speaking then listen to it. Merekam suara sendiri saat berbicara, lalu didengarkan bagaimana pola kita berbicara. Dari rekaman tersebut kita bisa mencari apakah ada kalimat atau kata yang tidak penting yang kita ucapkan yang bisa kita hilangkan, sehingga setiap kalimat kita jadi lebih efektif. Awalnya mungkin nggak akan nyaman ya, karena mendengarkan suara sendiri di rekaman, tapi percayalah, lama-lama kita akan terbiasa dengan suara sendiri. Kita bisa mulai dengan waktu yang lebih singkat, 1 menit misalnya, tapi nanti bisa kita lakukan selama 2, 3, atau 5 menit. Lalu tips yang ketiga yaitu watching someone videos or interviews who well spoken. Menonton video seseorang atau interview dari seseorang yang bisa berbicara dengan baik. Dengan melihat seseorang yang well spoken, yang articulate, otak kita akan terbiasa dengan pola mereka berbicara. Dari kosakatanya, yang awalnya kita kosakatanya sangat minim, saat kita nonton video seseorang yang mengucapkan kata baru, kita bisa ambil kata tersebut dan kita praktekkan, kita gunakan dalam percakapan kita sehari-hari. Lalu tips yang keempat yaitu menceritakan pengalamanmu sendiri. Cobalah untuk bercerita tentang apapun yang kamu lalui setiap hari, baik itu pengalaman buruk, menyenangkan, atau hal-hal yang memalukan sekalipun. Coba ceritakan kronologinya, daripada hanya menyebutkan inti dari kejadian, tapi kita bisa ngelatih kemampuan storytelling dengan menceritakan kronologis dari awal sampai akhir. Dengan begitu, bisa melatih kemampuan kita dalam bercerita. Lalu tips yang kelima yaitu journaling, menulis esai, atau mereview sebuah buku. Menulis dapat membantu kita untuk menyusun kalimat menjadi lebih rapi dan terstruktur. Dengan membiasakan diri untuk menulis, maka kita akan terbiasa juga untuk menjelaskan sesuatu dengan lebih rapi, terstruktur, dan jelas. Jadi, itulah 5 tips yang aku dapatkan dari esai yang aku baca di Substack. Menurut aku, 5 tips ini sangat aplikatif, sangat mudah untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, semoga 5 tips ini bisa bermanfaat buat kita, buat teman-teman yang lagi berusaha untuk jadi orang yang bisa berbicara dengan baik. Yang paling penting dalam setiap proses itu adalah konsistensi. Tidak masalah setelah beberapa kali kita lakukan itu nggak ada kemajuan sedikit pun, tapi percayalah setelah kita lakukan selama beberapa minggu, selama beberapa bulan, kita akan bisa melihat perbedaan yang signifikan antara kita di hari ini dan kita di beberapa bulan ke depan. Jadi tetaplah berusaha,
Jangan pernah menyerah, semuanya akan memberikan hasil yang baik ketika kita konsisten dan disiplin. Baik, segitu dulu video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.